Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Beni Dwi Lugito Aji MPD yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan, perkenalkanlah saya Kiki Vista Devi akan mempresentasikan hasil proposal penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Pengalaman Belajar Matematika atau Math Learning Experience terhadap konsep diri matematika atau Math Self Concept pada siswa kelas 5 SD di kota Yogyakarta. Hal yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, matematika diidentikan dengan mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa. Yang kedua, matematika memberi dampak kurang baik seperti berkurangnya semangat peserta didik. Yang ketiga, pendidik masih memposisikan peserta didik sebagai objek, bukan sebagai individu yang harus dikembangkan. Identifikasi masalah dari penelitian ini, yang pertama, siswa menganggap mata pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit karena siswa belum sepenuhnya mampu memahami konsep pada pembelajaran matematika. Yang kedua, siswa masih belum sepenuhnya menanamkan pengalaman yang diperoleh sewaktu mendapatkan pembelajaran, sehingga siswa masih sulit menemukan konsep dirinya sendiri. Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh pengalaman belajar matematika terhadap konsep diri matematika siswa. Dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengalaman belajar matematika terhadap konsep diri matematika siswa kelas 5 SD di kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengalaman belajar matematika berpengaruh terhadap konsep diri matematika SD kelas 5 di kota Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yang berupa kajian teori yang berisi pengaruh, pengalaman belajar matematika, dan konsep. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu seperti dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek. Kemudian, pengalaman belajar merupakan suatu usaha atau interaksi yang dilakukan oleh individu secara sengaja dan disadari untuk memperoleh sesuatu yang baru dan perubahan-perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, belajar matematika. Belajar matematika merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu dengan mempelajari bilangan. Selanjutnya, matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat dengan lambang-lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Kemudian, konsep diri. Konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Penilaian tersebut merupakan keyakinan seseorang terhadap dirinya yang meliputi gambaran mengenai psikis, fisik, sosial, dan prestasinya. Selain itu, konsep diri juga terbentuk berdasarkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman emosi individu mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data yang nanti akan diperoleh, perumusan hipotesis, dan pengembangan instrumen. Dari pengembangan instrumen, nanti akan diperoleh pengujian instrumen. Dan terakhir akan dilakukan analisis data. Setelah analisis data, nanti akan ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan waktunya dilaksanakan pada tahun ajaran baru tahun 2020-2021 di semester 2.
Lalu tempat penelitian ini berada di Satu Gugus SD di Kelurahan Yogyakarta. Desain penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen atau variabel bebas dinotasikan dengan X atau pengalaman belajar matematika, dan variabel dependen atau variabel terikat dinotasikan dengan Y atau konsep diri matematika. Selanjutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari data primer atau langsung oleh responden. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan angket dan studi kepustakaan. Metode analisis data ini menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi program SPSS 16.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan, analisis, dan uji hipotesis terhadap data yang sudah saya peroleh. Yang pertama yaitu penetapan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua yaitu pemilihan tes statistik dan penghitungan nilai tes statistik. Yang ketiga yaitu penetapan tingkat signifikan. Yang keempat yaitu penetapan kriteria pengujian setelah dilakukan analisis dan pengolahan data dengan software SPSS 16.0. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.